Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Perkenalkan, saya Justina Seran, mahasiswi program studi pendidikan matematika Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang materi statistika, khususnya tentang ukuran pemusatan data. Sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, terlebih dahulu kita simak bersama-sama apa itu statistik, statistika, dan ukuran pemusatan data. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu statistik. Statistik adalah kumpulan data dalam bentuk angka dan non-angka, atau bisa juga disebut sebagai ukuran atau karakteristik pada sampel. Yang kedua, statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang statistik, atau ilmu yang berkaitan dengan metode untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan, menganalisa data, dan menarik kesimpulan. Dan yang terakhir, ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data merupakan suatu gambaran atau informasi yang memberikan penjelasan bahwa data memiliki satu atau mungkin lebih titik di mana dia memusat atau terkumpul. Ukuran pemusatan data yang sering digunakan antara lain min, median, dan modus. Nah, teman-teman, di dalam statistika, ukuran pemusatan data dapat dibagi menjadi dua bagian. Ada ukuran pemusatan data tunggal, dan ada juga ukuran pemusatan data berkelompok. Nah, di video kali ini, kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data tunggal, min, median, dan modus. Yang pertama, rataan atau min. Min atau rata-rata hitung adalah nilai yang diperoleh dari jumlah sekelompok data dibagi dengan banyaknya data. Rata-rata disimbolkan dengan X-bar. Rumus untuk mencari nilai rataan atau min adalah X-bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N XI per N. Untuk lebih mempermudah teman-teman dalam mencari nilai min atau rata-rata, mari kita simak contoh soal berikut. Nilai ulangan matematika 15 siswa kelas 12 IPA adalah 7, 8, 6, 4, 10, 5, 9, 7, 3, 8, 6, 5, 8, 9, dan 7. Tentukan nilai rata-ratanya. Nah, teman-teman, sesuai dengan pembahasan sebelumnya, bahwa untuk mencari nilai min atau rata-rata, kita hanya perlu menjumlahkan semua nilai-nilai yang ada pada data tersebut, lalu membaginya dengan banyaknya data itu sendiri. Kita masukkan pada rumus. X-bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N XI per N. Kemudian, kita jumlahkan semua nilai-nilai yang ada pada data, lalu membaginya dengan banyaknya data, yaitu 15. Setelah semua data dijumlahkan, kita peroleh hasilnya 102 per 15 sama dengan 6,8. Jadi, rata-rata nilai ulangan matematika 15 siswa kelas 12 IPA adalah 6,8. Yang kedua adalah median. Median adalah nilai data yang terletak di tengah setelah data diurutkan. Dengan demikian, median membagi data menjadi dua bagian yang sama besar. Median atau nilai tengah disimbolkan dengan ME. Teman-teman, berbeda dengan min data tunggal. Pada median data tunggal, kita bisa menggunakan dua rumus tergantung dengan banyaknya data. Jika banyaknya data N ganjil, maka rumus yang kita gunakan adalah ME sama dengan XN ditambah 1 per 2. Namun jika banyaknya data N genap, maka rumus yang kita gunakan adalah ME sama dengan XN per 2
ditambah xn per 2 ditambah 1 per 2. Untuk mempermudah teman-teman dalam mencari nilai median data tunggal, kita simak contoh soal berikut ya. Pada suatu kelas, didapatkan hasil nilai ulangan siswa sebagai berikut: 65, 70, 85, 90, 80, 60, 70, 80, 80, 50. Tentukan median dari data tersebut. Nah, teman-teman, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung banyaknya nilai yang ada pada data tersebut. Dan setelah dihitung, ternyata data tersebut bernilai ganjil, yaitu 11. Berarti rumus yang kita gunakan adalah ME sama dengan XN ditambah 1 per 2. Kita masukkan pada rumus. ME sama dengan XN ditambah 1 per 2. N-nya kita ganti dengan 11, karena banyaknya data ada 11. Berarti ME sama dengan X 11 ditambah 1 per 2. ME-nya sama dengan X6. Dari rumus matematis di atas, diperoleh bahwa median adalah X6. Untuk mengetahui X6, maka data harus diurutkan terlebih dahulu. Dan ternyata, setelah datanya diurutkan, median atau X6 terletak pada nilai ke-80. Jadi, mediannya adalah 80. Yang terakhir adalah modus. Modus adalah data yang paling sering muncul atau memiliki frekuensi tertinggi. Modus dilambangkan dengan MO. Selanjutnya, mari kita simak contoh soal modus data tunggal berikut. Tentukan modus dari data 7, 6, 5, 8, 3, 7, 9, 4, 6, 4, 8, 4, 10, 7, 5, 7, dan 8. Nah, teman-teman, untuk mencari nilai modus dalam data tunggal, kita hanya perlu melihat nilai manakah yang paling sering muncul atau yang memiliki frekuensi paling tertinggi. Setelah dilihat, ternyata nilai 7 adalah nilai yang paling sering muncul atau yang memiliki frekuensi paling banyak, yaitu berjumlah 4. Jadi modus pada data tersebut adalah 7. Nah, teman-teman, video kita kali ini cukup sampai di sini ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan pernah berhenti belajar dan tetap semangat ya teman-teman. Sampai jumpa!